Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayeki Abdillah, Prodi PAI kelas 1B, Matkul Filsafat. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang filsafat Islam dari mitos ke logos dan analisis pemikiran Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina tentang Tuhan, jiwa, dan ilmu, dan juga pendapat Ibnu Sina tentang kesehatan mental. Selanjutnya yaitu ada yang pertama, mitos ke logos. Gunakan logos dan tinggalkan mitos. Pada era mitos di awal peradaban, manusia memahami dunia dengan cara mereka mempercayai cerita-cerita gaib dan supranatural. Fenomena alam dianggap sebagai kemarahan roh atau dewa. Pola pikir ini irasional dan subjektif, namun memberikan rasa aman sementara. Selanjutnya ada era logos. Dari era mitos menuju era logos, yakni ketidakpuasan terhadap mitos tadi mendorong lahirnya logos. Penggunaan akal dan rasio untuk memahami realitas, kebenaran, dicari melalui argumen logis, bukan kepercayaan supranatural. Inilah awal dari bermulanya kelahiran filsafat. Selanjutnya dari konsep Tuhan menurut Al-Kindi. Al-Kindi adalah filosof termasuk filosof Arab pertama. Pendapat dari Al-Kindi, Tuhan adalah Al-Wahid Al-Haqiqah atau Esa mutlak, wujud sempurna, tak bermula, tak berakhir. Dibuktikan dengan hukum, sebab, akibat, dan keteraturan alam yang meniscayakan adanya zat maha pengatur. Yang selanjutnya konsep jiwa menurut Al-Kindi. Jiwa bersifat sederhana, mulia, dan tak tersusun, berasal dari substansi Tuhan seperti cahaya matahari, kekal dan tidak hancur bersama tubuh. Eksistensinya dibuktikan lewat kemampuan menentang hawa nafsu. Selanjutnya akal dan pengetahuan menurut Al-Kindi. Akal adalah daya tertinggi jiwa manusia. Al-Kindi membagi akal menjadi 4 tingkatan. Yang pertama ada metafisik, yang kedua akal potensial, akal bakat, dan akal nyata. Akal metafisik itu selalu aktual atau dari Tuhan. Yang kedua ada akal potensial, kemampuan dasar berpikir. Akal bakat, yaitu kemampuan yang sudah terlatih. Yang selanjutnya akal nyata, hasil pengetahuan yang diperoleh. Wahyu tetap diperlukan sebagai pelengkap bagi keterbatasan akal. Selanjutnya ada dari Al-Farabi, klasifikasi ilmu. Al-Farabi membagi ilmu menjadi 7 bidang. Yang pertama ada logika, kedua bahasa, ketiga matematika, yang keempat fisika, yang kelima metafisika, yang keenam politik, dan yang ketujuh fikih. Peran logika menurut Al-Farabi, logika adalah tata bahasa universal. Jika bahasa mengatur kata, logika mengatur metode bagaimana cara kita berpikir yang tepat dan benar. Yang ketiga yaitu jiwa. Jiwa berasal dari sinar akal menurut Al-Farabi, memiliki 3 kekuatan. Yang pertama bergerak, mengetahui atau indera, dan berpikir. Teori emanasi Al-Farabi. Ini teori yang berhubungan dengan adanya Tuhan. Al-Farabi berpendapat bahwa Tuhan adalah wajib al-wujud atau wajib ada, pasti ada. Sebab utama segala sesuatu, makhluk adalah mungkin al-wujud atau mungkin ada. Teori emanasi atau pancaran.
Alam semesta tercipta melalui pancaran bertingkat dari Tuhan, layaknya cahaya matahari tanpa mengurangi kesempurnaannya. Ini adalah upaya harmonisasi filsafat Yunani dengan akidah penciptaan Islam. Yang selanjutnya dari Ibnu Sina, proses pengetahuan. Pendapat Ibnu Sina tentang ilmu atau pengetahuan. Jadi indera eksternal ada dibagi dua. Bagaimana cara pengetahuan itu didapatkan dari indera eksternal. Yang pertama indera eksternal, yang kedua indera internal. Yang pertama indera eksternal itu mencakup peraba, perasa, penglihatan, penciuman, dan pendengaran. Yang kedua indera internal. Yang pertama al-his, al-mushtarak, yang kedua al-musawwirah, yang ketiga al-mutakhayyilah, yang keempat al-mauhimah. Al-his, al-mushtarak adalah pengumpul, al-musawwirah pemodelan, yang al-mutakhayyilah analisis, al-mauhimah penafsiran. Daya nalar atau al-quwah al-natiqah mengidentifikasi makna universal dengan bantuan akal aktif. Wujud Tuhan dan hakikat jiwa. Wujud Tuhan menurut Ibnu Sina, argumen al-jawaz, segala di alam bersifat mungkin ada dan butuh sebab. Nah, rangkaian sebab ini tidak boleh tanpa akhir atau tasalsul. Maka harus ada sebab pertama, bermulanya semua sebab yang tidak disebabkan. Tidak ada sebab sebelum sebab ini. Sebab ini adalah menjadi sebab pertama dari sebab-sebab selanjutnya. Wajib al-wujud atau Tuhan. Menurut Ibnu Sina, jiwa, selanjutnya jiwa ya. Jiwa terpisah dari fisik. Tubuh hanyalah alat. Jiwa dalam tubuh bertujuan menyempurnakan diri. Kebahagiaan sejati diraih saat jiwa lepas dari pengaruh fisik dan mencapai tingkatan akal mustafad. Ibnu Sina juga berpendapat tentang konsep kesehatan mental. Kesehatan mental menurut Ibnu Sina adalah keseimbangan antara jiwa nabati, jiwa hewani, dan insani. Kunci kesehatan menurut Ibnu Sina mencakup akal atau rasionalitas harus menjadi pengendali utama dorongan biologis dan emosi. Hubungan jiwa tubuh selanjutnya ada metode pengobatan jiwa. Di sini Ibnu Sina sedikit memaparkan metode pengobatan jiwa. Yang pertama terapi logis, percakapan dan penguatan akal untuk memperbaiki pemikiran yang salah. Ya, ini selanjutnya terapi emosional, musik suasana yang mendukung dan interaksi sosial yang positif. Suasana juga mempengaruhi kesehatan mental atau jiwa. Terapi fisik, selanjutnya ada terapi fisik, pengaturan diet, obat-obatan dan perawatan tubuh, kebersihan dan lain-lain. Selanjutnya ada terapi spiritual. Terapi spiritual itu mencakup ibadah, zikir, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kegiatan-kegiatan kita yang berhubungan dengan keislaman atau keibadahan. Kesimpulannya dari materi ini adalah perjalanan dari mitos ke logos membuka gerbang rasionalitas dalam Islam menuju filsafat. Menurut Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina, tidak hanya membuktikan Tuhan dengan akal, tapi juga menempatkan kesehatan jiwa dan mental sebagai harmoni antara spiritualitas dan rasionalitas. Sekian dari saya, semoga bermanfaat, dan jika ada kesalahan dalam ucapan, dan jangan dimasukkan dalam hati. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wallahu muwaffiq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.